Salam, salam sejahtera saudara dimanapun saudara berada. Semoga damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Kembali lagi bersama saya, Family Atak Siang, channel inspirasi dan edukasi. Masih dengan topik pembahasan kita yang sama, yakni mengupas tuntas kitab suci perjanjian lama. Dalam terang Roh Kudus, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang seiman maupun oleh saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Oleh sebab itu saudara, silakan like, komen, dan share. Bagikanlah video ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya, agar kebenaran firman Tuhan semakin disebarluaskan dan tentunya semakin banyak pula saudara-saudari kita, umat pilihan Tuhan, domba-domba yang tersesat diselamatkan. Baik saudaraku yang terkasih, topik pembahasan kita hari ini adalah menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana terang bisa ada tanpa benda penerang di langit. Kami ulangi, bagaimana terang bisa ada tanpa benda penerang di langit. Dalam Kejadian, bagi saudaraku yang seiman pasti sudah tahu kitab pertama dalam Alkitab adalah kitab Kejadian. Mungkin kita tidak menyadari kalau setelah kita membaca kitab Kejadian dari bab 1 dan seterusnya, di sana banyak sekali kita temukan hal-hal yang butuh penjelasan secara alkitabiah maupun secara ilmiah. Dalam Kejadian bab 1 ayat 3 disebutkan bahwa pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Setelah itu baru pada hari keempat, Allah menciptakan dua benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, yang kita asumsikan sebagai matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, yang kita asumsikan sebagai bulan. Kalau kita membaca sepintas ayat ini, kita tidak menemukan hal-hal yang butuh penjelasan. Tapi setelah kita teliti, di sana ada hal-hal yang memang sangat membutuhkan penjelasan baik secara alkitabiah maupun secara ilmiah. Dalam ayat ini saja sudah timbul berbagai macam pertanyaan. Muncullah pertanyaan dari ayat ini. Setelah kita mendalami ayat ini, bab 1 ayat 3. Pertanyaan pertama, dari manakah datangnya terang? Sedangkan benda penerang baru diciptakan Tuhan pada hari keempat, menurut catatan Alkitab di kitab Kejadian. Apakah ada benda penerang lainnya selain matahari dan bulan, seperti yang kita asumsikan tadi yang diciptakan Tuhan pada hari keempat? Atau apakah kitab Kejadian benar-benar firman Tuhan? Atau mungkin apakah terjadi kesalahan yang fatal dalam penyusunan teks Kejadian? Karena matahari dan bulan baru diciptakan pada hari keempat. Baik saudara-saudaraku, ada bermacam-macam jawaban yang dikemukakan atau menjadi bahan pertimbangan pemikiran saudara-saudara kita. Untuk pertanyaan ini akan kami kemukakan beberapa jawaban yang mungkin bisa diterima, dan tentunya kita memohon terang Roh Kudus untuk menaungi hati dan pikiran kita agar benar-benar memahami pesan
yang tertulis dalam kitab Kejadian. Ada sebagian orang mengatakan bahwa kitab Kejadian, terutama Kejadian bab 1 sampai dengan 11, merupakan cerita fiktif, bukan fakta. Masalahnya di sini, kalau memang kitab Kejadian merupakan cerita fiktif, 3 agama besar di dunia mengakui otoritas kitab ini. Saya tidak perlu sebutkan agama apa saja, namun 3 agama besar di dunia mengakui otoritas kitab ini. Dan kitab-kitab suci mereka mencatat kisah kejadian ini. Yang lebih penting di sini adalah selain 3 agama besar tadi mengakui otoritas kitab Kejadian, Tuhan Yesus yang kita imani, Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya pun mengakui otoritas kitab ini. Kita bisa bandingkan dalam Injil Matius bab 19 ayat 4. Di sana Yesus sendiri mengakui otoritas kitab ini. Lalu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 14. Otoritas kitab ini diakui oleh Rasul Paulus. Lalu kita bisa buka dan lihat juga di 2 Petrus bab 3 ayat 5 sampai 6. Di sana Rasul Petrus, murid utama Tuhan Yesus, mengakui otoritas kitab ini. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh beberapa atau sebagian saudara-saudari kita bahwa kitab Kejadian adalah kitab fiktif atau cerita fiktif, bukan fakta, itu terbantahkan. Yang berikut saudara-saudaraku, ada beberapa orang, sebagian orang menafsirkan, memberikan gambaran yang sangat simbolik. Tafsiran ini menyatakan bahwa ada kuasa gelap dan kuasa terang, serta pemisahan antara gelap dan terang. Bandingkan di Kejadian bab 1 ayat 4. Di ayat 3, Tuhan berfirman, jadilah terang. Dan terang itu pun jadi. Dan di ayat keempat dilanjutkan, terang itu untuk memisahkannya dari gelap. Itu berarti sebelum alam semesta diciptakan, ada malaikat-malaikat yang jatuh karena dihukum Tuhan atas ketidaktaatan mereka. Tafsiran ini pun berlakukan karena minimnya keterangan lain yang mendukung penafsiran ini. Dalam kitab suci Alkitab, ayat-ayat kitab suci untuk mendukung tafsiran ini sangat tidak akurat. Olehnya, tafsiran atau jawaban atas pertanyaan di poin yang kedua ini juga tidak diakui atau tidak relevan. Kita masuk ke jawaban atau tafsiran yang ketiga, saudara-saudara. Terang itu adalah kehadiran Tuhan. Atau dengan kata lain, terang itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan matahari, bulan, atau bintang. Sebagai perbandingan atau sebagai rujukan, kitab Wahyu menyatakan nubuat akhir zaman tentang kedatangan Tuhan kembali di kota yang baru. Wahyu 21 ayat 23.
kita bisa lihat sama-sama. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemudian Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Secara pribadi, tafsiran ini saya mengakuinya sebagai jawaban yang sangat-sangat akurat dan jawaban yang sangat-sangat alkitabiah. Tafsiran ketiga ini tampaknya jauh lebih baik daripada tafsiran sebelumnya atau dua tafsiran sebelumnya. Sebab meskipun demikian, masih ada tafsiran lain yang agak lebih baik. Jadi di sini saudara-saudariku, kami akan memberikan dua jawaban untuk menjawab pertanyaan atas topik kita hari ini. Tafsiran yang pertama secara alkitabiah, yakni terang itu adalah anak domba. Sebagai rujukannya kita bisa lihat di kitab Wahyu, seperti yang kami sudah sampaikan ayatnya tadi. Jadi saudara-saudariku, jawaban yang kami temukan di sini, yang pertama, jawaban secara alkitabiah, yakni terang itu adalah anak domba itu sendiri. Terang itu adalah Tuhan Yesus. Dan tafsiran yang kedua atau jawaban yang kedua yang kami temukan di sini, jawaban secara ilmiah atau pendekatan ilmiah. Jawaban secara pendekatan ilmiah dapat kami kemukakan dalam dua hal yang harus kita sadari. Yang pertama, tidak seorang pun yang menjadi saksi mata atas peristiwa itu. Adam pun tidak. Karena ketika terang dijadikan, Adam belum diciptakan. Dengan demikian, informasi itu jelas merupakan pengilhaman kepada manusia. Artinya di sini bahwa Tuhan menjelaskan kejadian itu kepada manusia. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa manusia pada awalnya masih primitif dan sulit mengerti hal-hal yang rumit. Untuk saat ini saja, memahami kisah penciptaan saja, kita masih belum mempunyai kemampuan dan kita masih memiliki banyak keterbatasan untuk memahami hal ini. Apalagi pada saat itu. Lalu bagaimana hal itu dijelaskan? Tentu dengan gambaran sederhana. Jika seorang anak kecil bertanya, bagaimana saya bisa hadir, saya bisa ada di dunia ini? Tentu kita tidak perlu menjelaskan secara rinci. Kita cukup mengatakan, ayah dan ibu menikah. Tuhan memberkati sehingga kami diberi seorang anak, yaitu kamu di perut ibumu. Demikian pula saudaraku, Tuhan tidak mungkin menjelaskan kejadian bumi pada orang purbakala dengan istilah dan penalaran orang modern. Kami berikan beberapa contoh ayat-ayat dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, yang mana kita tidak perlu menafsirkannya secara harfiah, namun kita tahu maksud dan tujuan ayat tersebut. Yang pertama dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 17. Di sana tertulis, Allah menaruhnya itu di cakrawala. Alkitab tidak menuliskan bahwa Allah menaruhnya di langit, namun di cakrawala. Namun kita memahami bahwa
Allah menaruhnya di atas langit. Lalu di Kejadian bab 1 ayat 24. Di sana tertulis, hendaklah bumi mengeluarkan. Hendaklah bumi mengeluarkan. Dengan membaca ayat ini kita sudah memahami bahwa Tuhan menciptakan. Walaupun di sana tertulis bahwa bumi mengeluarkan, tapi kita mengakui, kita mengimani bahwa Tuhan yang menciptakan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, berusaha menjelaskan segala rincian kejadian alam semesta melalui kitab Kejadian secara ilmiah, itu seperti menanyakan asal mula gunung berapi pada suku terpencil di dekatnya. Menggunakan bahasa dan penalaran yang amat berbeda. Dengan demikian, penciptaan terang jelas bukan laporan riset ilmiah tentang kronologisnya. Jika demikian, apakah manfaat Kejadian bab 1 bagi kita? Di sini perlu kita ingat bahwa kepada orang-orang yang sangat terbelakang pun kita masih dapat menyatakan maksud dan tujuan kita, meskipun dengan bahasa yang sangat tidak mungkin atau dengan cara yang sangat aneh sekalipun. Demikian pula maksud Tuhan dapat tampak dari kesimpulan kisah ini. Kesimpulan kisahnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta dengan baik, dan manusia memperoleh mandat untuk mengelola alam. Perbedaan penalaran si penulis dengan cara berpikir laporan sejarah modern harus dipahami sebagai perbedaan kemajemukan. Cara berpikir dan cara pengungkapan manusia yang hingga kini selalu ada. Dari saudara-saudaraku yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana terang bisa ada tanpa benda penerang di langit? Kami mengungkapkan dua tafsiran yang langsung terbantahkan dan satu jawaban pasti yang kami bagi menjadi dua, yakni secara alkitabiah dan yang kedua secara ilmiah. Baik saudara-saudaraku, kiranya penjelasan atau uraian singkat untuk menjawab pertanyaan ini dapat kita terima dan menjadi sumber inspirasi dan edukasi bagi kita sekalian untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Akhir kata saudaraku, saya Familia Taksiang dengan memohon rahmat Tuhan, rahmat Bapa di surga dan tuntunan Roh Kudus, semoga membuka hati dan pikiran kita agar kebenaran firman Tuhan semakin disebarluaskan, dan tentunya harapan kami bahwa banyak saudara-saudara kita setelah mengikuti video kami ini bisa kembali ke jalan yang benar atau bisa menjawab keraguan akan iman mereka atas Alkitab. Akhir kata saya Familia Taksiang, Salam, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.